Bashar, kita mulai aja. Mama Abi, buyurun. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evet. Şimdi derse başlaya caiz bir Fatihah ve ujar Ikhlas Syarif. Baik, kita mulai dengan membuka pertemuan ini dengan membaca 1 Al-Fatihah dan 3 kali surah Al-Ikhlas. Evet kardeşlerim, okuyalım. Bitti. Selesai. Bugün öğreneceğiz mak istemek. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang mak istemek. Ila Hoja Valerie Abi. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa ma yudhlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tamam, rekan saudara. Ini pertemuan ke-10 kita. Oke. Pelajaran tentang kita hari ini adalah mak istemek atau me istemek. Artinya mungkin bisa dilanjut Abla atau Abi. Oke. Mungkin yang bisa pegang host Abla atau Abi bisa di mute semua dulu. Oke. Tamam. Mak istemek ini adalah menggunakan ungkapan untuk menyatakan meneman jam terus. Akhirnya Sabtu Minggu kalau penting aku olahraga. Hah? Tamam. Baik. Kita lanjutkan. Mak istemek itu adalah menggunakan untuk menandakan keinginan. Kenapa di sini mak istemek? Mak itu yang pertama adalah kata kerja sesuatu. Kata kerja dalam bentuk dasar. Kalian udah belajar ya kemarin waktu simdiki zaman bahwa kata kerja dalam bahasa Turki itu pasti berakhiran ma atau me. Kalau kita cari di kamus pasti kata kerja itu berakhiran ma atau me. Gitu. Jadi mak yang awal ini adalah mewakili sebuah kata kerja. Kemudian isteme itu adalah kata kerja yang artinya ingin atau mau. Jadi ingin melakukan sesuatu. Gitu. Mak isteme ini kita ungkapannya adalah subjeknya, misalnya entah siapa subjeknya ingin melakukan perbuatan itu. Itu mak isteme atau me isteme. Oke, bisa dilanjut. Oke, kalau kita tahu ya isteme itu kalau dijadikan simdiki zaman, kemarin kita sudah belajar simdiki zaman, jadinya istior, gitu ya, istior. Kenapa bisa jadi istior? Ingat lagi pelajaran simdiki zaman. Kenapa? Gitu ya, kalau jadi ini istior. Terus kalau negatifnya istemior. Oke. Kalau ada soru, kalimat ada soru ikinya, maka soru ikinya dulu baru kisi ikinya. Terus kalau ada soru kelimesi, ada kata tanya, gimana kata tanya tergantung dari apa yang ditanyakan. Ya, tergantung apa yang ditanyakan. Misalnya kalau ditanyakan adalah objeknya, ditaruh diposisikan objeknya. Misalnya ne istiarsun, gitu. Kamu mau apa? Atau ne yapma istiarsun, kamu mau melakukan apa? Gitu. Oke, ya, rumus ini sudah ada diajarkan di simdiki zaman kemarin. Oke, bisa lanjut lagi.
Nah, ini contohnya. Contohnya itu adalah uyumak. Di sana kita tidur gitu ya. Terus kita bilang saya ingin tidur. Kalau saya ingin tidur, jadinya ben uyuma istiorum. Ya. Atau ben karena sudah ada jadi bennya boleh hilang, uyuma istiorum saja boleh. Gitu ya. Jadi saya mau tidur atau saya ingin tidur. Yang dikenakan isim diki zaman adalah istemeknya. Istemeknya menjadi istior, sementara uyuma-nya tetap bentuk dasarnya. Karena di sini uyuma menjadi objeknya. Jadi ini kalian pertama kali mungkin kenal dengan konsep isim fiil. Isim fiil itu adalah secara makna dia fiil, perbuatan gitu, tapi dia berfungsi sebagai kata benda. Di sini berbagai kata benda, dia menjadi objek dari istior. Jadi predikatnya istior, kemudian objeknya adalah uyuma. Ingin apa? Ingin tidur, gitu ya. Jadi ben uyuma istiorum. Jadi kalau sen jadi istiorsun, uyuma istiorsun, o uyuma istior, bis uyuma istiorus, sis uyuma istiorsunus, olar uyuma istiorlar. Oke, ini olumlu, bisa lanjut dulu. Oke. Ini contoh kalau olumsus, fiilnya tuh yeme, ya, makan. Jadi ben yeme istimierum. Gitu. Saya tidak ingin makan. Gitu. Sen yeme istimior sun. Gitu ya. O yeme istimior, bis yeme istimiorus, sis yeme istimior sunus, onlar istimiorlar, yeme istimiorlar. Gitu ya. Nah, begitu. Ini sama seperti, ingat lagi, pelajaran simdiki zaman. Ini cuma penerapannya aja. Jadi simdiki zamannya diterapkan pada fiil istemek. Oke. Baik, bisa lanjut. Soru. Oke, kalau soru secara umum kaidahnya soru eki, itu soru ekinya dulu, baru kisi ekinya. Untuk kasus onlar, maka jamaknya dulu baru kisi eki. Jadi gitme istior larme, ya, jadi larnya dulu baru menya. Gitu ya. Itu. Kalau yang lain sama seperti ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, soru ekinya dulu baru kisi ekinya. Sen gitme istior musun, apakah kamu mau pergi? Apakah kamu ingin pergi? Sen gitme istior musun. Jadi mu-nya dulu baru sun. Oke, ini lagi-lagi mengulang pelajaran simdiki zaman kemarin. Gitu ya. Yang membedakan adalah di situ ada objeknya fiil gitme. Oke. Ingin apa? Ingin pergi, gitu ya. Gitu. Lanjut. Oke, kalau mungkin ini typo ya, olumsus soru. Jadi pertanyaannya negatif. Kalau pertanyaan negatif adalah apakah kamu tidak ingin? Nah, atau ya, apakah kamu tidak ingin? Sen gelme istemior musun. Apakah kamu tidak ingin pergi? Sorry, gelme ya. Sen gelme istemior musun. Apakah kamu tidak ingin datang? Kalau misalnya suara saya kurang jelas atau mungkin sinyalnya kurang bagus, bisa diminta ulang ya, atau bisa kasih tahu saya. Oke. Sen gelme istemior musun. Apakah kamu tidak ingin datang? Sama seperti tadi juga, kalau untuk onlar, maka larnya dulu baru me. Ya. Onlar gelme istemior larme. Apakah mereka tidak ingin datang? Yang lain, kaidahnya ingat lagi simdiki zaman. Ingat lagi kaidah simdiki. Fazal Dalerim, Valeri Abi, suaranya nggak kedengaran. Kayaknya Valeri Abi keluar ini apa Abi? Kayaknya sinyalnya ya putus-putus. Oh, iya. Berarti ini ya.
Udah keluar ini kayaknya. Kita tunggu aja, Abi. Ini abinya sedang dihubungi. Wajahnya sedang dihubungi. Mohon menunggu sebentar. Tamam, Ferdi Sinis tadi kelempar, jaringannya hilang. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini sampai pembahasan ulum susoru. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Soru Yokmu? Baik, bisa lanjut. Abla atau Abi bisa dilanjutkan? Oke, ini contoh penggunaannya. Olma itu artinya menjadi. Ya. Olma itu artinya menjadi. Jadi kalau kita ingin bilang jadi apa, maka pertanyaannya ne olma istiorsun. Kamu ingin menjadi apa? Atau boleh juga pakai kim olma istiorsun. Ya, juga boleh. Jadi jawabannya oretmen olma istiorum. Ya. Jadi kalau sini ditanyakan ne olmat, berarti kalau ne olmat berarti sesuatu olmat gitu ya. Jadi menjadi sesuatu. Di sini menjadi jawaban dari ne-nya adalah oretmen. Oke. Ne olma istiorsun, kamu ingin jadi apa? Oretmen olma istiorum. Saya mau menjadi guru. Jadi oretmen olma artinya menjadi guru. Jadi saya ingin menjadi guru. Kalau nanti ke isim yang lain, bebas gitu ya. Ne olma istiorum, muhendis olma istiorum. Saya ingin jadi seorang insinyur. Terus kalau diganti jadi subjek yang lain, silakan saja, sesuaikan kaidahnya saja. Misalnya Ahmed ne olma istior. Ahmad mau jadi apa, gitu kan? Ahmed oretmen olma istior. Ahmad mau menjadi guru. Gitu ya. Gitu. Ini bisa dipahami? Oke, problem beliau. Oke. Bisa. Bisa lanjut dulu. Oke, next. Ini contoh lain berarti ya. Oke, lanjut aja. Ini sama masih. Pembahasan masih sama. Ini juga udah ya tadi. Jadi kalau subjeknya isim yang lain atau kata ganti yang lain, ya berarti kalau sini amar, berarti amar itu adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga berarti dia. Dia berarti nggak perlu kisi eki apa-apa. Gitu ya. Jadi habis istior, ya sudah. Jadi amar, olma, istior. Begitu saja. Simpel. Kalau untuk zamir o, dia itu cukup simpel, nggak perlu ada kisi eki. Gitu. Lanjut. Evet, Miss Abla. Oh, tidak perlu kiseki, ingat lagi. Oke, ini kalau onlar. Onlar ini insinyur, muhendis. Muhendis. Oke. Kalau ne olma istiorlar, jawabannya
Ada yang mau coba jawab? Mühendis istiorlar. Coba Onlar lagi. mühendis olmak istiorlar. Evet. Onlar mühendis olmak istiyorlar. Gitu ya. Ingat lagi pelajarannya, kalau ada onlarnya disebutkan, maka akhiran lar setelah istior itu menjadi pilihan. Jadi dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Gitu ya. Onlar mühendis olmak istiyor. Boleh. Onlar mühendis olmak istiyorlar. Boleh. Tapi kalau onlarnya dibuang, maka larnya harus ada. Mühendis olmak istiyorlar. Itu harus ada. Gitu ya. Karena kalau dihilangin larnya, maka akan jadi tunggal, jadi dia jadinya. Makanya, kenapa kalau onlarnya hilang, lornya harus ada. Oke. Boleh lanjut? Nah, ini kalau kita mau melakukan sesuatu. Kita mau melakukan sesuatu dan kita mau nanya apa yang mau kita lakukan tersebut. Gitu ya. Apa yang mau kita lakukan tersebut, apa gitu. Jadi, ne yapmak istiyorsun. Sebenarnya ne istiyorsun aja boleh, cuman kalau ne istiyorsun itu kemungkinannya bisa banyak. Gitu. Jadi jawabannya bisa aja sebuah isim, misalnya. Ya. Ne yapmak istiyorsun. Kahve istiorum itu kan bisa aja saya pingin kopi gitu. Jadi tapi kalau kita mau lebih jelas yang mau kita tanya adalah melakukan apa, maka bisa kita bilang ne yapma istiorsun. Ne yapma istiorsun. Kamu mau melakukan apa? Gitu ya. Ne apa? Yapma melakukan, istior ingin, sun kamu gitu ya. Gitu, pahaminya. Ne yapma istiorsun. Jadi jawabannya misalnya kitab okuma istiorum. Oke, kitab okuma istiorum. Biasanya, walaupun boleh, cuman biasanya kalau ada kata kerja yang ada objeknya dulu baru kata kerjanya. Jadi membaca buku, kitab itu buku, okuma membaca, jadi kitab okuma membaca buku. Gitu. Mungkin minta tolong kalau host bisa kalau ada peserta yang mungkin belum mute bisa di mute dulu. Nanti kalau saya ke mute juga nggak apa-apa, nanti bisa saya unmute. Ya. Oke, kitab okuma istiorum. Seperti itu. Saya ingin membaca buku. Kalau kita ganti yang lain, misalnya ne yapma istiorsun, saya ingin minum kopi. Kahve içmek istiyorum. Seperti itu ya. Saya ingin minum kopi. Jadi kahve içmek sebagai objeknya, istior sebagai predikatnya, subjeknya. Oke. Oke, bisa lanjut dulu. Oke, ini contoh lagi. Ini tadi mengulang contoh kalau pakai soroiki, pertanyaan pakai soroiki. Soroiki itu berarti pertanyaan dengan jawabannya itu ya tidak, gitu ya, yes no, evet hayır, gitu ya. Siz uyuma istiyor musunuz, gitu ya. Karena ada akhiran sunus, jadi siz boleh hilang kayak biasa, seperti pertanyaan sebelumnya. Jadi siz uyuma istiyor musunuz boleh, atau siznya dihilangin uyuma istiyor musunuz boleh, karena sudah ada akhiran sunus. Gitu. Jadi jawabannya karena situ pakai soroeki mu, jadi jawabannya adalah evet atau hayır. Misalnya kalau evet uyuma istiorum, ya saya mau tidur, gitu ya. Apakah kalian Anda ingin tidur? Kalau sini berarti kalau contohnya satu orang berarti Anda, gitu ya. Apakah Anda mau tidur? Ya saya mau tidur. Evet uyuma istiorum. Oke, lanjut. Oke, ini lagi. Ini tadi ingat, ini Türkiye'ye gitme istemiyorlar mı? Ya. Türkiye'ye gitme istemiyorlar mı? Ini kalau terjemahan gimana? Ada yang bisa? Apakah Perhatikan mereka kata-kata. tidak ingin pergi ke Turki? Oke, evet, doru. Oke. Kita bisa tahu gimana itu mereka, ada akhiran lar. Ya, istemiyorlar. Itu ada larnya. Jadi walaupun tidak ada kata onlarnya, tapi kita bisa tahu itu onlar karena ada akhiran larnya. Ya. Türkiye gitme istemiyorlar mı? Apakah mereka tidak mau pergi ke Turki? Nah, karena ini pertanyaannya pakai istemiyor, tidak mau pergi, maka kalau jawabannya iya, berarti jadi lawannya. Istemiyor menjadi istior. Ya, hayır, Türkiye'ye gitme istiyorlar. Tidak, mereka mau ke Turki, mau pergi ke Turki.
Ingat lagi, ini Turkiye itu nama negara, nama tempat, gitu ya. Berarti biasanya kalau seperti ini dikasih apostrof atau koma di atas untuk menandakan bahwa itu nama, itu sebuah nama, gitu. Entah itu nama orang, nama tempat misalnya. Gitu ya. Pakai seperti itu. Kalau nama sesuatu biasa ada komanya, gitu ya. Terus itu kenapa pakai IE? Karena itu akhiran huruf vokal, huruf E, dan hurufnya IJ, jadi pakainya IE. Gitu. Ke Turki, gitu ya. Jadi pergi ke Turki, Türkiye'ye gitme. Jadi hayır, Türkiye'ye gitme istiyorlar. Gitu. Karena jawabannya tadi pertanyaannya negatif, maka ketika hayır malah jadi istior, gitu kan? Karena lawannya gitu, sesuai dengan pertanyaannya. Tadi kalau jawabnya ewet, cukup mudah, pasti sesuai sama dengan pertanyaannya. Tapi kalau hayır diingat, berarti jadi lawannya. Gitu. Jadi istenior jadi istior. Begitu. Terus ini juga sama, ingatkan lagi, di sini ada akhiran larnya harus ada karena onlarnya tidak disebutkan. Jadi karena kalau zamir onlarnya tidak disebutkan, maka akhiran lar harus ada. Gitu. Kayaknya slide terakhir ya. Slide terakhir itu sudah. Oke. Sampai di sini materi yang ada di slide, ada yang mau ditanyakan nggak? Anladenisme. Udah mengerti semua ya? Oke. Tamam. Tamam. Ini Abi, ini waktunya kurang lebih tinggal 6 menit untuk karena ini akun free ya. Evet Abi. Ini kita mau terserah kita coba saya tanyakan ke forum lagi sama Baskanlar juga. Kira-kira kita tutup dulu kita lanjut lagi atau mau gimana? Kira-kira waktunya cuma tinggal 6 menit, 5 menit lebih sedikit. Tuh. Kalau mengikuti yang sebelum-sebelumnya Abi, dibagi menjadi 2 sesi. Jadi setelah ini tutup sebentar, lalu sesi selanjutnya akan diadakan, kalau nggak ada yang bertanya, langsung praktek. Tamam. Ini mungkin saya 5 menit lagi sedikit aja. Jadi ingat lagi, ini mek isteme atau mak isteme ini adalah kita menyatakan ingin melakukan sesuatu yang nanti sesuatu itu dikerjakan oleh subjek yang sama. Jadi saya ingin baca buku, berarti yang baca bukunya saya juga. Gitu. Nanti kalau ungkapan yang lain, misalnya saya ingin kamu membaca buku, itu nanti pelajarannya beda. Gitu ya. Pelajarannya beda, ada topiknya sendiri, dan itu cukup lanjut untuk itu. Karena cara menyatakannya cukup mungkin sedikit rumit daripada ini. Gitu kan. Jauh lebih rumit daripada ini cara menyatakannya. Saya ingin kamu pergi, misalnya. Atau saya ingin kamu datang. Ya, itu cara menyatakannya beda. Gitu ya. Tapi kalau ini, saya ingin datang, saya ingin pergi. Berarti yang datang dan pergi di situ saya juga. Jadi subjek yang sama. Jadi cara menyatakannya adalah kata kerja yang mau dilakukan itu dalam bentuk yang dasar, yaitu pakai ma dan me. Nenden Indah Habla, Birun. Hojam kalau istimior pakai huruf kalen masih sama istimior. Maksudnya gimana ya? Enggak udah. Oke. Ingat lagi ya, itu memang katanya isteme, itu berarti huruf vokal terakhirnya e ya. Jadi istior dan istemior. Oke. Jadi kalau dia negatif, positif jadi istior, kalau negatif jadi istemior. Ya. Ingat lagi, pelajaran simdiki zamannya. Ini terus apakah isteme hanya bisa simdiki zaman? Enggak. Zaman yang lain bisa. Gitu. Cuman kita karena baru pelajari simdiki zaman, ya kita terapkan simdiki zaman dulu. Ya. Ada waktu sedikit lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Yok, yok mau.
Tamam, çok güzel. Udah ngerti ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita coba praktek bikin kalimat bisa. Ya. Oke. Karena waktunya mungkin juga tinggal 3 menit, mungkin kita tutup dulu sebentar. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Kita buka lagi linknya. Oke, tamam. Salah Nabi ya, salah Nabi. Mungkin bisa ditutup dulu sesinya. Saya kembalikan ke salah Nabi. Tasyukur dari Abi. Arkadaşlar, nanti tetap stay ya di grupnya, nanti kita akan mengadakan sesi selanjutnya. Jadi seperti kemarin akan ada praktek, karena tadi sudah pada paham semua ya. Mungkin nanti prakteknya bisa. Evet, yang hostnya Jadi ini kita ya. lanjut ke Zoom Premium ya, yang 300 barusan Ben Oke. udah ini ya. Jadi nanti bisa buka Tamam. link dari sana aja. Oke, Tamam. mantap Abdullah. Sip. Teşekkür ederim arkadaşlar. Oke. Rica ederim Abi. Ederim. Ederim. Abla. Dari Syukur ederim Abi. Abi.